ada yang tanya, jenengan kan selalu belajar tentang banyak kitab itu dari beberapa atau lintas agama lah barangkali. Bagaimana yang Jatikusumo menyikapi fanatisme di dalam beragama? Begitu orang beragama mulai fanatik, disitulah dia akan gagal mencapai Tuhan. Karena orang masuk agama itu sebenarnya belajar mencari Tuhan. Kalau sekolah ya harus lulus. Kalau udah lulus itu cirinya apa? Bertuhan. Kalau sudah bertuhan, tidak ada skat ya, tidak ada sekat, tidak ada kelompok dan golongan. Besok kalau mati itu enggak Sang Maha Pencipta, kamu agamanya apa? Ayo sana, kaplingmu sana, kamu sana, kamu sana. Kamu orang Islam, Islam apa? Apa aliranmu apa? Mazhabmu apa? Nasrani, Kristen apa Katolik? Gerejamu di mana? Enggak seperti itu udah enggak ada. Itu semua adalah buatan manusia supaya hidup ini berbudaya, beradab. Lah, wong belajar beradab kok gak lulus-lulus, ya keliru toh. Yang enak bertuhan. Saya itu belajar untuk bertuhan, artinya apa? Ya cinta kasih kepada semuanya. Iya, luar biasa. Berarti secara eksplisit orang beragama belum tentu dia bertuhan dong? Belum tentu, masih berjalan untuk bertuhan ya. Oleh karena itu sudahlah, tapi ya tetap baik, tapi ya itu harapan saya segeralah lulus, karena titik terakhir peradaban manusia secara global ini kelihatannya dari tahun itu nanti itu ada gejala-gejala bacaan alam kok mengerikan ya, mengkhawatirkan gitu. Jadi gejala itu ada ya, Rob? Ya. Dan yang Jati memberikan saran ya ngurangi makan, ngurangi tidur ya, supaya selamat dari garu yang lewat itu tadi gitu ya, yang ya. Garu yang lewat. Dan itu tidak hanya yang Jati aja yang mengatakan, banyak sesepuh juga ya. Ya, makanya akhir bulan ini siapa saja di mana saja itu, terutama generasi muda lah, adik kelihatannya kok satu kandung ya, generasi muda ini betul-betul belajarlah dengan apa yang saya sarankan di depan tadi itu. Masa depan ini akan lebih sulit karena persaingan kita sudah dunia kelasnya. Ya. Yang tentang misteri hilangnya kerajaan Majapahit, tanggapannya bagaimana? Bagaimana? Tentang misteri hilangnya kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit itu hilangnya itu kalau menurut hemat saya karena alam ya. Satu, yang kedua karena dialektika pemikiran manusia dan hukum alam. Hukum alam itu apa? Hitungan zaman itu sudah jelas, hari ada 7 bulan, 7 bulan. Wong Jawa nyebut pitonan. Ada pitung tahun windu, ada 70 tahun rata-rata umurnya manusia, ada 700 tahun mau tidak mau harus ganti zaman. Ya, mau tidak mau harus ganti zaman. Majapahit pun sadar tahun 100 tahun itu sekitar 1400 berapa itu ya, Majapahit terakhir itu ya, mau tidak mau zaman memang harus ganti ke zaman modern ini. Makanya dan Bung Karno sebenarnya sudah menggantikan bangsa ini menjadi bentuk kerajaan, meskipun namanya presidentil ya, presiden yang memimpin presiden, tapi punya perdana menteri. Nah, inilah yang tidak dikehendaki oleh Barat. Dulu ada perdana menteri Juanda, ada perdana menteri ini, menteri inilah. Karena apa? Karena kalau perdana menteri yang melaksanakan dinamika politik salah, hak veto dari presiden itu ada. Kalau sekarang ini tidak ada. Presiden memberi veto dianggap menentang haknya rakyat, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu kan kacau itu. Ya untung kemarin itu ada peristiwa itu, TNI dan ABRI itu sikapnya tegas ya, mengabdi kepada keutuhan NKRI.
Jadi cepat tanggap dan mengambil tindakan preventif sebelum menjadi puing-puing di Indonesia ini. Gitu. Banyak orang mengaku spiritual, tapi masih sering menganggap spiritual yang beda dengan dirinya itu keliru, salah, kurang jangkep, dan lain sebagainya. Padahal harusnya kan tidak begitu yang jati. Ya syukurlah banyak orang yang menganggap dirinya spiritual. Paling tidak seseorang itu berusaha untuk berjalan dengan baik, hidup dengan baik. Tapi seyogianya kalau sudah berani menggunakan cap spiritual, itu tidak boleh melemahkan, menjelekkan, mengkonotasikan pihak lain itu belum spiritual. Karena apa? Nama saja spirit. Spirit itu artinya jiwa. Jiwa manusia tidak sama. Kakek ini sekeluarga dengan istri kakek, dengan anak kakek, dengan cucu kakek, untuk mengangkat spiritual, kalau mengangkat Tuhan gitu ya nggak sama kemampuannya. Ya, kalau misalnya ini misal ya, jangan dikonotasikan yang real. Misalnya Tuhan itu 100 kilo, ada yang kemampuannya cuma 10 kilo, ada 20 kilo, ada 5 kilo. Itu semua adalah kemurahan, ya. Dan itu harus disebarkan supaya tidak saling nuding. Itulah sebabnya Bung Karno menaruh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu hanya satu, hanya Esa, satu. Ya, ketuhanan itu semua menuju ke yang satu. Makanya bangsa ini harus dihimpun dengan baik supaya manusianya itu hidupnya layak. Untuk hidupnya layak harus ditata dengan sistem demos kratos atau demokrasi. Demos itu kekuasaan, kratos itu kerajaan. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kerajaan. Jadi rakyatlah yang berkuasa untuk menuju ke keadilan sosial itu. Makanya besok kalau sudah negara ini dipimpin oleh seorang raja, ya, sekolah itu mulai PAUD sampai dengan SMA itu tanggungan negara. Karena apa? Loh, bondo di Republik Indonesia itu loh, dari irian saja kekayaan satu hari bisa untuk menghidupi bangsa Indonesia 1 minggu, 1 hari bisa untuk menghidupi belum di Ternate, belum di Bacan, belum di ini dan sebagainya, belum di Kalimantan dan lain sebagainya. Lah, oleh karena itu sambil contoh, Amerika itu memang gembong-gembongnya kapitalis, tapi pola pikirnya itu masih indah loh. Amerika itu begini cara hidupnya, ya. Di sana orang diberi kesempatan untuk kaya, diberi keluasan untuk kaya. Liberal yang kapitalistis. Karena apa? Karena hanya orang kayalah yang patut membayar pajak, ya. Dan pajak itu diberikan ke siapa? Diberikan kepada rakyatnya, kepada manusia. Oleh karena itu di sana orang hidup di sana itu mulai sekolah ini sampai itu hidupnya itu boleh dikata ringan banget. Dan bahkan Amerika itu sekarang membiayai orang makan sampai kematian itu sekitar di 230 juta orang apa-apa sampai sekarang. Saya punya teman 10 tahun di Amerika, sekarang hidup lagi di Malang ini. Beliau itu hidup di sana 10 tahun. Tiap bulan sekarang tuh disupport oleh Amerika, mungkin untuk beli pulsa PLN, kayak pulsa untuk bensin hidup. Kenapa? Saya tanya, loh kok sama dapat dari Amerika, sama jadi agennya Amerika? Sampai saya tuh curiga seperti itu. Enggak, Pak, karena saya waktu hidup di sana kan bayar pajak di sana. Jadi karena saya pernah membayar pajak di sana, pajak itu sekarang dikembalikan berbentuk gaji saya tiap bulanan ini, ya lumayan lah saya untuk bisa hidup keluarga, bisa hidup gitu, betul. Iya. Iyalah, jadi apa, kalau misalnya
andai kata kemudian kita ini tidak terikat oleh sistem perekonomian, aturan main internasional gitu kan enak yang paling terakhir, andai kata kemudian yang ingin memberikan pesan kepada siapapun yang memanage Republik ini, ada Pak Jokowi ya kan, dan siapapun lah yang sebagai penguasa di Republik ini melihat realitas sosial masyarakat yang sekarang terjadi, kondisi negara kita yang seperti ini, apa yang ingin yang Jatikusumo sampaikan kepada mereka yang itu berangkat dari lubuk hatinya panjenengan? Ya. Yang pengen saya sampaikan, satu, mungkin kalau ya Pak Jokowi itu termasuk saya salah satu orang yang mengondisikan pertama kali, orangnya itu nggak sampai 9 orang. Jadi beliau itu bukan dicalonkan oleh partai, bukan dicalonkan oleh masyarakat Jawa Tengah, berangkat untuk menjadi ke RI 1 loh ya. Itu berangkat dari orang-orang di Jawa Timur ini, orangnya masih hidup semua ya, dan itu adalah kehendak gaib, kehendak leluhur untuk beliau tampil dulu, istilahnya tampil dulu gitu loh ya. Karena kalau andai kata rumah itu gelap, Indonesia itu gelap, gak ada lampu, beliaulah yang menyalakan lilin untuk menjadi terang.